dari kelompok 5 yang beranggota saya sendiri, Siti Nur Asia, Saya Tika Sulastri. dan saya Deswita Sari yang akan membahas materi kami yang berjudul tentang implikasi sosiolinguistik terhadap pembelajaran bahasa. Berikut pemaparan materi kami. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengajaran bahasa. Brown menyatakan bahwa pengajaran adalah memandu dan mengklasifikasikan pembelajaran, menentukan pembelajaran untuk belajar, menentukan kondisi-kondisi pembelajaran yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip pemilihan metode dan teknik yang sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pengajaran bahasa pada suatu negara atau suatu daerah merupakan suatu keputusan politik, ekonomi, dan sosial yang disebut kebijakan pengajaran bahasa. Apabila secara politis telah ditentukan bahasa apa yang harus diajarkan dan kepada siapa bahasa itu harus diajarkan, maka langkah selanjutnya adalah bahan apa yang harus diajarkan dan bagaimana cara mengajarkannya. Maka setelah kebijakan pengajaran bahasa dibuat, menentukan tahap-tahap aplikasi sosiolinguistik. Tahap yang pertama, menentukan konten dan sekuen. Hal ini meliputi istilah-istilah linguistik, ide-ide atau skill, teks, bahan, dan strategi. Tahap yang kedua, format dan penyajian, meliputi teknik dan prosedur dalam pembelajaran untuk membantu pembelajar termasuk di dalamnya terdapat metode, strategi, dan teknik. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Saudari Tika Sulastri. Kepada Saudari Tika Sulastri saya persilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yaitu peran sosiolinguistik di dalam menentukan konten atau bahan dan materi dan sekuen atau urutan penyampaian. Sosiolinguistik berperan penting dalam menentukan teks yang akan digunakan di dalam pembelajaran, yaitu dalam rangka pemilihan teks harus sesuai dengan bahasa yang sudah familiar dengan kelas yang akan kita ajarkan. Kemudian, Spolsky pada tahun 2008 mengemukakan bahwa di dalam kelas yang multilingual seperti pengajaran bahasa Indonesia untuk pengguna bahasa asing atau BIPA, guru harus berpikir dan bertindak secara linguistik. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan, metode, dan teknik. Kontribusi sosiolinguistik di dalam pembelajaran bahasa dapat dilihat melalui aplikasi linguistik, yakni bagaimana sumbangan sosiolinguistik di dalam menentukan bahan pembelajaran, yaitu silabus dan pelaksanaan pengajaran bahasa. Parera menyatakan bahwa terdapat 3 tahap di dalam aplikasi linguistik yang berkaitan kontribusi linguistik dalam pengajaran bahasa sebagai berikut. Tahap aplikasi pertama adalah tahap deskripsi linguistik, di mana tahapan ini memberi jawaban atas pertanyaan general tentang hakikat bahasa yang diajarkan. Secara tidak langsung, bagan-bagan yang dijelaskan memberikan isyarat bahwa teori struktural dan sosiolinguistik merupakan bagian dari linguistik yang menyumbangkan teorinya di dalam penyusunan bahan pengajaran bahasa. Tahap aplikasi yang kedua berhubungan dengan isi silabus, di mana kita yang akan mengajarkan keseluruhan bahasa di dalam pembelajaran, tapi mengajarkan bahasa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Di dalam tahapan ini, kita akan melakukan desain hasil. Untuk itu akan dilaksanakan pemilihan bahan. Nah, pemilihan bahan ini sangat erat sekali dengan aplikasi sosiolinguistik.
terutama jika bahan pembelajaran ingin menyiapkan bagi pembelajar bahasa Indonesia untuk pengguna bahasa asing. Seluk-beluk variasi dialek, perbandingan interlingual, dan perbandingan antara dua bahasa. Tahap aplikasi ketiga merupakan tahap kegiatan pembelajaran bahasa, dikarenakan pada tahap kedua belum bisa membuat silabus yang lengkap dan utuh tentang bahasa. Maka, kaidah-kaidah penyusunan silabus ini harus memperhatikan faktor linguistik, psikolinguistik, maupun sosiolinguistik sebagai bahan pengajaran. Baiklah, saya Despita Sari akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Tika Sulastri. Aplikasi sosiolinguistik dalam penggunaan variasi bahasa termasuk pronomina, persona, interferensi, dan etnografi komunikasi. Parera pada tahun 1986 mengemukakan bahwa linguistik mengajarkan teori-teori penganalisisan dan pendeskripsian bahasa sebagai satu objek studi yang mengajarkan komponen-komponen kebahasaan dan teknik-teknik pendeskripsian bahasa. Dalam sosiolinguistik mengajarkan bagaimana penggunaan bahasa itu secara aktual dalam komunikasi, khususnya dalam pengajaran bahasa. Dalam pengajaran bahasa, tentu harus mampu mengaplikasikan bahasa sebagai sarana penyampaian konten, melakukan proses sosial, dan berinteraksi dalam pembelajaran. Maka, rumusan Fishman tersebut dirasa penting sebagai pedoman dalam berinteraksi, yakni mengetahui siapa yang sedang berbicara, siswa atau sesama guru atau kepala sekolah, bahasa apa yang harus digunakan, untuk siapa bahasa tersebut digunakan, karena bahasa yang digunakan ketika berkomunikasi dengan siswa tentu akan berbeda ketika berkomunikasi dengan kepala sekolah atau sesama guru. Maka, disitulah aplikasi sosiolinguistik dalam interaksi pengajaran bahasa sangat penting untuk diterapkan. Demikianlah penyampaian materi kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.